Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amit Al-Bahaki dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2022 NIM 0113522006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi jaringan LAN yang udah saya bikin atau saya bangun eh, dan apa namanya saya akan menjelaskan dan memaparkan gitu dari beberapa atau step atau poin yang dikasih di soal. Yang pertama ya, kita buka soal di sini bisa kita lihat saya sudah melengkapi dari kondisi setiap ruangan, ada 5 PC, 2 printer bisa kita lihat. Ada di bagian admin ya, khususnya ada 5 PC, 2 printer, di bagian server ada server satu server 2 ada switchnya, ada di gudang ada PC1 PC2, akses pointnya ada 4 eh, bagian di rapat ini ada smartphone, tablet, 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 laptop satu dan laptop 2 di ruang rapat dan itu sudah menandain juga sesuai dengan yang di soal eh, apa namanya servernya admin, switch, akses point, gudang, rapat juga gitu. Nah, saya udah ngelingkarin segala macam untuk spesifikasi bisa dicek di apa di file yang nanti saya kirim gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan eh, ini buat presentasi rekaman yaitu tentang testing simulasi 6 poin di atas. Yang pertama tentang service DHCP. Nah, untuk service DHCP ini di sini bisa kita lihat di DHCP-nya pertama kita bisa lihat di server satu si admin server satu ini bisa kita lihat dengan cara kita buka eh, config eh sorry mau saya ulang-ulang kita ulangin dulu. Pertama kita cek di server ini server satu ini. Nah, terus kita buka di config ini. Di sini kita setting default gateway-nya segini. Ini nilai server satu. Ini nilai eh, server 2. Maksud saya di sini nih. Sorry, sorry. Di sini. Nah, di sini ada default gateway-nya ada 192.168.2.2. Ini juga ini nilai default gateway sekaligus server satu. Dari mana dapat ini dari arah dari soal. Ini juga 192.168.2.3 ini juga buat server 2 eh, atau buat DNS server dapat dari soal juga. Ini start IP address-nya dari 192.168.2.20. Nah, di soal itu kalau nggak salah itu diarahkannya 1.1.1.10 dan sampai 1.168.1 sampai 200. Nah, menurut saya itu nggak bisa karena bakal jadi error diawali dengan 2.5 gitu, 2 sampai 2.10. Nah, otomatis di sini saya ngelanjutinnya adalah sebagai mana tadi ya? Oh, ini nih. Saya mulai dari 2.20 dan sampai 2.200 itu kurang lebih ada 181 maksimal number of usernya. Ini udah terus kita apa namanya? Ini kita X dulu. Nah, di sini eh, di mana bisa ngelihat DHCP ada di gudang dan di rapat. Nah, kita buka nih di gudang salah satu PC-nya, kita buka IP-nya, apakah berhasil dengan. Nah, kita lihat DHCP-nya udah auto yaitu 192.168.1.21. Itu tandanya berhasil ya. Nah, kita buka lagi yang satunya, kita buka IP-nya, kita lihat DHCP-nya. Nah, 2.20. Begitu juga di rapat ini. Bisa kita cek di IP-nya. Nah, di sini ada 192.168.2.22. Ini DHCP-nya artinya berhasil. Oke, itu yang pertama untuk si DHCP ini. Hmm, terus si yang kedua bisa kita cek di soal itu untuk pengalamatan si IP-nya. Oke, untuk pengalamatan IP ini sekarang saya akan masuk ke Cisco-nya.
Ya, yang bisa kita lihat di PC di gudang ini ataupun rapat ini kita kan udah ngeset tadi IP-nya pakai DHCP ya. Nah, DHCP ini kan. Nah, terus si adminnya ini, sedangkan si PC di admin ini kan manual. Jadi dari 2.5 sampai 2.9 karena ada 5 PC. Nah, sini bisa kita cek IP-nya. Nah, ini manual nih atau statik. Di 192.168.2.5. Ini subnet message 255.255.255.0. Ada 192.168.2.2 ini dapat dari server satu buat default gateway dan DNS server dapat dari server 2-nya. Begitupun di PC admin yang lainnya gitu. Sampai 2.9. Saya rasa untuk IP pengalamatan IP-nya sudah clear gitu. Nah, di mana kita bisa menguji cobanya di sini bisa kita lihat di salah satu PC si admin ini kita buka si comment prone ini. Nah, kita cek si IP config-nya apakah nyambung atau tidak config. Saya enter terus nah di sini kelihatan keluar ya connection DNS-nya, terus Bluetooth connection-nya keluar semua, ada IP-nya juga keluar. Nah, sini bisa kita cek juga eh, buat cek ping. Ping masukkan nomor IP si server satunya 192.168.2.2 kita enter. Nah, di sini juga mengeluarkan angka untuk pingnya ada replay, bits apa bytesnya ada, udah time-nya udah, TTL udah, ping. Nah, berarti untuk pengalamatan IP dan testingnya sudah bisa dan clear gitu. Ya, bisa kita cek lagi di soal. Untuk yang ketiga itu ada service si DNS ini ya. Untuk service DNS ini kita disuruh untuk menambahkan 2 record DNS ya. Nah, sekarang kita ke ini lagi Cisco ini. Nah, kita buka server 2. Karena kenapa di server 2? Karena di server 2 ini tempat si DNS itu gitu. Nah, kita buka di service, kita buka di DNS, DNS. Nah, ini dia DNS. Nah, di sini pas kita buka DNS, saya sudah merecord ada 2 kali record gitu. Yang record pertama itu saya masukkan sesuai dengan yang di soal yaitu www.namalengkapanda.com tanpa spasi. Terus yang kedua ada record name-nya cukup nama lengkap Anda.com. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bakal melakukan testing. Nah, bisa kita lihat, kita buka lagi di server 2 ini di DNS. Ya, yang pertama saya memasukkan name-nya ambetalbehaki.com. Untuk tipe recordnya ada A. Untuk address-nya di sini saya masukkan server satunya 192.168.2.2. Oke, saya udah add ini dan saya save dan recordan kedua juga udah sama bedanya di name-nya www.ambetalbehaki.com. Oke. Udah saya add. Nah, gimana sekarang kita melakukan testing? Ini kita close dulu. Dari PC si admin ini kita coba ya. PC si admin, terus kita coba browsernya, web browser. Nah, kita ketik eh, HTTP, terus ini dua ini kita masukkan yang tadi udah kita masukkan di service DNS tadi. Coba kita masukkan www.amjad.al-by-haki.com. Nah, kita go. Nah, keluarkan. Berarti di sini selamat datang di simulasi membangun jaringan LAN saya dengan nama Ahmed Al-Bahaki, NIM 0113522006. Berarti si apa namanya si service DNS itu kita nyatakan berhasil.
Nah, nanti ke- apa namanya eh buat DNS eh, itu setelah kita masukkan, kita testing dan keluar yang tadi sudah saya perlihatkan, berarti itu nanti berhasil. Nah, selanjutnya di soal itu kita melakukan service HTTP dengan menghidupkan service HTTP, terus kita lakukan testing sama seperti biasanya. Nah, kita ke Cisco ini pertama kita buka di server satu ini. Sorry ya, ini server nolnya atau server satu ini arti server dua gitu. Artinya ini kiri satu kanan dua. Nah, kita buka di service sama, terus HTTP-nya kita lihat. Nah, di HTTP ini kita on kan. Oke, on. Nah, terus kita ubah di indeks HTML ini. Oke, dan saya sudah mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, oke, makanya tadi ini yang pengen saya sampaikan di DNS tadi yang keluarkan selamat datang di simulasi LAN saya, nama, NIM, itu saya atur di HTTP tadi gitu. Oke, nah ini udah saya atur seperti itu. Nah, sekarang kita cara testimoni sebenarnya kurang lebih sama seperti DNS tadi ya. Kita ke desktop, kita ke web browser. Nah, kita masukkan lagi nih testimoninya HTTP eh, si sama tadi dua ini terus baik .com kita go. Nah, keluar ya. Kurang lebih ya DNS sama HTTP ini. Selamat datang di simulasi jaringan LAN saya, nama Anggota Baki NIM 03522006. Berarti untuk service HTTP ini berhasil. Kemudian kita masuk ke poin 5 yaitu service mail. Oke, di sini saya akan masuk ke Cisco-nya. Nah, service mail ini kita gunakan si server 2 ini. Oke, server 2 ini emang gunanya untuk DNS dan mail tadi gitu, dan email tadi. Nah, kita buka di sini si server 2-nya. Nah, setelah kita buka server 2, kita buka service, kita buka si email. Oke, setelah kita buka si email, kita tadi disuruh untuk memasukkan dua user email. Ada akun Gmail dan password NIM, ada user Jarkom. Oke, dan testing setelah itu. Nah, sekarang kita buka server 2, terus service email kita buka, terus service email kita taruh domain namanya. Di sini saya tulis Amjad Al-Baihaqi, amjadalbaihaqi.com dengan user nama saya sendiri Amjad Al-Baihaqi dan passwordnya 0103522006. Nah, yang kedua, domain name-nya masih sama, metalbahaki.com dengan user jarkom dan passwordnya jarkom sesuai apa yang dikasih tahu di soal tadi gitu. Oke, udah saya tambahkan, udah saya add, kedua-duanya udah saya masukkan. Nah, selanjutnya kita lakukan testing. Gimana melakukan testingnya untuk service email ini? Dari PC klien ini atau kita anggaplah di PC admin ini kan klien nih, PC yang satunya. Kita coba. Nah, di mana kita buka si email. Nah, di sini saya sudah mengirimkan email. Nah, oke, sekarang saya akan contohkan. Kita masukkan untuk emailnya ini ke misalnya ya, hmm, to jarkom, jarkom at .com. Kita ketik hai, kita ketik kalau nggak halo apa kabar, subjeknya
lagi di mana kita send. Nah, bisa kita lihat di bagian pojok kiri bawah itu send mail to jarcom@ametabaki.com itu sendnya sukses. Oke, sukses. Nah, oke, kita lihat sukses nih. Gimana cara ngeliat pesannya lagi? Bisa kita lihat di PC salah satu si email. eh kita lihat di bukan di sini PC sebelahnya berarti PC 2 di gudang PC 2 ini kita lihat di email. Nah, kita lihat lagi satu lagi. Nah, ini yang Anutal Baki tes tadi kan ini yang barusan nih sorry, maksudnya ini yang saya lakukan uji coba satunya, yang satunya barusan tadi sudah saya kirim dan kita lihat dan ini berhasil. Nah, kita bisa kirim email balasan dengan cara kita kasih ke dia lagi Amjad Albayhaqi at amjadalbayhaqi.com. Kita kasih subjek baik, baik, baik saja. Terus ini Alhamdulillah. Kita send lagi balik. Nah, kita lihat di pojok kiri bawah send mail to amitalbehaki@amitalbehaki.com dengan subjek baik-baik saja, itu sukses. Kita cek di eh, server ini, server 2 ini, kita buka desktop, kita buka email, kita buka riset. Sorry, sorry, sorry. Bukan di sini tadi. Hmm, di sini ya. Bukan di server tapi di PC admin atau PC klien ini. Nah, kita buka. Nah, kita buka, kita klik receive ini. Nah, keluarkan baik-baik saja. Oke, intinya untuk mengirim di Compose dan receive ini untuk eh, menerima pesan atau email. Oke, yang kelima udah. Selanjutnya kita ke nomor 6 yaitu service FTP-nya dengan memasukkan username dan password untuk login dan melakukan testing. Oke, sekarang kita masuk ke Cisco Tracker ini di server 2. Coba kita cek ya, server 2. Terus kita klik service, kita klik si FTP ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan sesuai yang kata soal username dan password untuk login dan kita testing. Ini ya server 2 untuk FTP. Username udah saya masukkan, nama saya dan passwordnya NIM. Ini saya checklist wallet read sama listnya. Nah, list ini nanti harus kita si checklist karena nanti kalau nggak kita checklist dia nggak bakal keluar gitu. Kalau nggak salah nanti keluar yang lain atau keluar yang bawah ini gitu loh. Udah, username udah, password udah. Nah, kalau udah kita on kan juga FTP-nya, sekarang kita testing. Oke, kita testing di PC admin atau PC client ini. Kita buka si command prompt ini. Nah, kita tulis bawahnya. Kita masukkan si FTP ya, FTP 192 titik 168 titik 2 titik 3. Ini FTP kita masukkan si IP si server 2 kita enter. Nah, keluarkan. Keluar welcome to PT FTP servernya. Kita masukkan username kita tadi Amjad Albayhaqi. Kita enter lagi. Tek.
Masukkan passwordnya 0103522006. Sama ini ya, password ini memang dia nggak keluar. Saya juga awal-awal saya kira itu nge-lag atau apa, tapi ternyata passwordnya memang disembunyikan. Kita klik aja, kita ketik aja password yang udah kita masukkan, kita enter lagi. Nah, tandanya tulisannya adalah passwordnya adalah udah saya klik dan keluar log 230 itu login. Pasifnya mode on atau itu berarti nanti kita udah berhasil. Ya mungkin itu yang service FTP-nya dan 6 6 apa namanya 6 testimoni tadi udah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di soal yaitu eh, yang B ini ya. Bisa kita cek yang B ini yaitu penjelasan sederhana dengan bahasa sendiri mengenai hal sebagai berikut. Apa kegunaan DHCP server? Apa kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan pengalaman IP statik? Eh, Sebenarnya kalau saya lihat ya dari Cisco Tracker ini, eh, sebenarnya DHCP itu kurang lebih ya lebih berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis ke setiap perangkat di jaringan itu. Jadi kayak ya kurang lebih dia otomatis deh membagikan apa alamat IP-nya itu ke setiap perangkat. Itu eh, yang saya tangkap. Ya kelebihannya mungkin kita lebih cepat dan hemat waktu, mudah, otomatis gitu. Tinggal masukin aja udah. Misalnya dari 2.20 sampai 2.30 udah teng bagi dia langsung auto ke yang di HCP auto 2.21, 2.22 sampai 2.30 itu lebih apa namanya lebih hemat waktu. Terus kalau kita ngomongin kekurangan, kalau kita lihat ya dari praktek tadi, itu dari yang sudah saya bikin, itu IP-nya bisa berubah-ubah. Itu kekurangannya. Nah, artinya apa? Di HCP itu kadang bisa 2.22 tuh nanti kita refresh lagi bisa 2 titik berapa 30 atau berapa itu kan berubah-ubah. Jadi kurang cocok kalau kita butuh IP tetap gitu. Contohnya untuk si server ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan IP statik, itu kan dia walaupun manual lebih lama, kebalikannya lagi, tapi dia IP-nya atau IP statiknya itu tetap. Oke, itu yang menurut saya yang pertama. Yang kedua, apa kegunaan DNS server? Mengapa diperlukan DNS server? Oke, kalau saya lihat di Cisco ini, DNS server ini kurang lebih ya fungsinya untuk menerjemahkan si nama domain ini. Ya, contohnya kayak www dot google apa www.google.com atau eh, dari contoh kayak www.google.com tadi atau nama lengkap yang saya masukkan tadi terus menjadi alamat IP gitu sesuai dengan yang saya praktekkan. Nah, menurut saya itu lumayan penting ya, atau bukan lumayan lagi tapi sangat penting lah karena manusia itu khususnya kita gitu lebih lebih dapat atau lebih mudah gitu untuk mengingat nama. Sedangkan kalau buat komputer ya yang kita ketahui mereka itu lebih apa namanya hanya paham di kode alamat IP itu gitu. Jadi ya paslah manusia tadi lebih mudah untuk mengingat nama, sedangkan komputer itu hanya memahami si IP itu. Nah, kita lihat yang ketiga tadi, apa kegunaan tools NS Lookup, bagaimana cara kerjanya. Buat ini ya, tools NS Lookup, apa, nol NS, apa tadi, NS Lookup gitu. Nah, bisa kita lihat ya, dari yang saya kerjain tadi, eh, toolsnya tadi itu untuk mengecek apakah DNS server bisa mengubah eh, nama domain ke IP alamat IP tadi. Nah, kita tadi kan eh,
apa kalau ditanya tadi pertanyaan keduanya apa setelahnya, bagaimana cara kerjanya, itu bisa kita lihat di command apa komen promptnya tadi. Coba ya di komen promptnya tadi, terus kita bagian yang apa tadi ya, oh ini comment prompt, terus kita bisa cek di S log up, apa tadi ya, C ns log up www dot www dot com. eh mana tadi ya? Kita masuk si server ini, termasuk ini, terus bisa kita cek di komen promptnya. Di komen promptnya bisa kita klik ns lookup dot www dot google dot com. Sebenarnya saya lupa ya. Intinya si NS Lookup ini tuh mengecek lah untuk DNS server bisa mengubah dari nama domain ke IP tadi gitu. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya, kegunaan web server dan juga mengenai protokol HTTP. Bisa kita lihat di sini ya, untuk web server ini, untuk web server ini atau browser ini biasa tadi apa soalnya? Oh, kegunaan web server ya, mengenai protokol HTTP. Sini webnya atau web server untuk HTTP ini bisa kita lihat tadi dari simulasi yang udah saya kerjakan, berfungsinya untuk menyimpan dan mengirim si halaman website ke klien tadi atau ke browser. Nah, protokol yang digunakan eh, adalah tadi ke protokol yang saya gunakan tadi, kalau kita lihat si HTTP tadi atau Hypertext Transfer Protocol, yang mengatur bagaimana dikirim dari server ke klien tadi gitu. Intinya saat kita akses website apa website, browser ini mengirimkan permintaan HTTP-nya ke server, lalu server akan membalas ke web tadi gitu. Selanjutnya eh, mail server ya, jelaskan cara kerja sederhana. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mail server ini tuh tadi untuk eh, mengirim dan menerima email. Ada, nah itu ini untuk penerima dan mengirim email. Gimana tadi caranya? Bisa kita lihat dari admin ke gudang ini ya. Nah, kalau kita cek email, kita klik email. Nah, ini kalau kita klik compose ini untuk mengirim email ke tujuan. Tadi sudah saya contohkan. Dan ini si receive ini adalah untuk menerima email dari siapa. Nah, tadi saya mengirimkan email ke sini. Dan di sini kita lihat emailnya. Oh, ada tes halo apa kabar, itu yang udah saya lakukan. Yang terakhir apa itu FTP ini? Jelaskan cara kerja sederhana. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari praktek yang udah saya lakukan, FTP ini tuh kan singkatan dari file transfer protokol gitu. Jadi kayak gunakan untuk mengirim atau mengambil file dari server. Nah, bisa kita cek di
sini tadi ya di servis di apa server 2. FTP ini digunakan nantinya untuk mengirim atau mengambil file dari server tadi dan disimulasi klien dan disimulasi yang sudah saya lakukan tadi, si klien atau si admin tadi itu bisa login ke FTP servernya. Nanti kita bisa pakai perintah, entah itu yang tadi saya bilang kita masukkan IP-nya atau nanti kita tambahin dengan get atau apa namanya put atau ya yang nanti kita kasih perintah di command prompt-nya lah gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk eh, presentasi simulasi jaringan LAN dengan menjelaskan poin-poin simulasi untuk 6 poin tadi. Dan juga untuk penjelasan sederhana gitu dengan menjawab dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal juga gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.